Ya pemirsa, meski sudah 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat ke publik. Sejumlah kejanggalan mulai muncul. Salah satunya dugaan Vina menjadi korban perkosaan. Selain itu, sosok Aep dan juga Dede yang dianggap sebagai penunjuk para pelaku juga memunculkan beragam tanya. Berikut penelusuran Jeng Misti bersama tim Sergap Investigasi. Itu ternyata suruhan. Gang Bakti 1 sendiri masih belum terlihat sampai dengan saat ini. Itu sih yang membuat keluarga yakin bahwa almarhumah itu diperkosa. Pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam memunculkan kejanggalan. Nama Aep dan Dede disebut oleh keluarga terpidana menjadi kunci penangkapan. Kesaksian Aep dan Dede menjadi titik awal polisi menangkap para pelaku. Aep angkat bicara kepada awak media bagaimana pada malam 27 Agustus dirinya menyaksikan segerombolan geng motor mengejar satu motor yang sedang berboncengan. Saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ekstisi itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Sementara keterangan lain kami dapatkan dari Aminah. Kepada tim Sergap, Aminah menuturkan bagaimana Aep dan Dede memberikan laporan kepada polisi melihat wajah para pelaku. Aep sama Dede ini Mbak Aminah taunya dia ngelapornya gimana, terus kemudian abis itu sekarang kondisinya gimana? Yang laporannya dia bilangnya ke polisi, katanya dia lagi nongkrong di depan warung Eman. Warung Eman, oke. Nah, melihat segerombolan geng motor membawa almarhum Vina ke belakang Jembatan Talun. enggak, di depannya SM11. Oh, SMP 11, oke. Dia katanya melihat muka-muka anak-anak itu. Nah, logikanya Mbak, itu malam dari warung Eman ke depan SMP 11 kan nikung. Oke, bentuknya nikung. Nah, gimana bisa ngelihat wajah orang satu-satu? Saat ini kondisi di sekitar pukul 10:30 malam. 10:30. Tim Sergap mencoba menggali bagaimana malam kejadian 8 tahun silam. Tidak jelas, apalagi melihat wajah pelaku. Gang Bakti 1 sendiri masih belum terlihat sampai dengan saat ini. Kami mendatangi lokasi tempat di mana Aep dan Dede duduk di depan warung saat kawanan geng motor melintas mengejar Vina dan Eki. Nah, pemirsa, ini adalah Gang Bakti 1, tempat para pelaku. Mereka berada di posisi warung ini, di depan Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2 Kota Cirebon. Dan kalau misalnya kita bisa melihat, ada jarak sekitar lebih dari 500 meter, lebih dari 1 kilometer mungkin, menuju ke arah Gang Bakti 1, tempat di mana Vina dan juga Eki ini dikabarkan dibawa oleh pelaku. Di situ Aep dan Dede mengklaim atau menyatakan bahwa mereka melihat para pelaku atau wajah pelaku. Saya akan ajak Anda, pemirsa, untuk menyusuri mungkin dari arah posisi warung sampai dengan ke arah Gang Bakti 1. Memang masih ada penerangan, 1-2 penerangan dari kendaraan yang lalu lalang lewat. Tetapi untuk dari jalanan sendiri, saya bisa pastikan lagi-lagi dari kacamata saya membuat jarak pandang ini tidak terlalu jelas. Lagi-lagi untuk melihat bagaimana kendaraan atau mungkin plat kendaraan yang lalu lalang lewat, kendaraan roda 2 maupun roda 4, tidak jelas. Apalagi melihat wajah pelaku. Ada fakta lain yang justru tidak didalami oleh polisi saat penyidikan dugaan adanya perkosaan terhadap korban. Marliana, kakak kandung Vina, meyakini betul jika adiknya telah mendapat tindak perkosaan. Hal ini terungkap saat jenazah korban dimandikan. Kebetulan yang memandikan itu bukan saya, cuman nenek itu sempat bilang bahwa alat kemaluan korban itu kayak semacam bengkak gitu. Itu sih yang membuat keluarga yakin bahwa almarhumah itu diperkosa.
Sementara menurut pengacara keluarga Vina, pihaknya hingga kini belum mengetahui apa alasan polisi tidak mencantumkan pasal perkosaan dalam kasus ini. Perihal pasal perkosaan yang kami baca di dalam putusan memang tidak dimasukkan. Nah, itu dikarenakan apa? Kami belum bisa menjelaskan secara gamblang ya, Mbak. Karena memang dibuktikan hanya dengan di pasal 340 dan 338. Penyebabnya apa? Kami belum tahu. Kami mendengar bahwa sempat bertanya juga apakah ada hasil visum yang dilakukan oleh kepolisian saat itu untuk mencocokkan apakah sperma itu milik salah satu tersangka atau bukan. Namun itu memang tidak dilakukan oleh kepolisian. Nah, ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan besar gitu kan ya. Mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji juga menyayangkan pola penyidikan kasus pembunuhan Vina. Apalagi dengan tidak menindaklanjuti fakta temuan adanya cairan sperma pada tubuh Vina. Kalau pada waktu penyidikan awal, katanya diperkosa, diambil spermanya. Polisi jagonya punya laborat kok. Diambil sperma, DNA-nya diambil, itu milik siapa? Kan ada berapa di situ? Laki-laki berapa? Ada 11 tersangka kan laki-laki kan? Ditambah satu lagi laki-laki yang mati, korban. Nah, apakah milik siapa sperma itu? Kalau udah ketahuan misalnya milik para tersangka, maka tersangka nggak bisa berkutik lagi bahwa mereka lah pelakunya. Aparat kepolisian seharusnya bisa menjawab kejanggalan yang kini menjadi sorotan publik. Sayangnya saat kami coba untuk mengkonfirmasi, pihak Polres Cirebon menutup rapat informasi kepada media. Kini Polda Jabar tengah melakukan pemeriksaan ulang kepada 7 terpidana. Sebelumnya muncul dugaan para terpidana mendapatkan penyiksaan saat pemeriksaan 2016 silam. Dari Cirebon dan Jakarta, tim Sergap melaporkan. Ya pemirsa, fakta tentang ada atau tidaknya aksi pemerkosaan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini mulai menyeruak. Pasalnya tidak satu pun dari terpidana yang dituntut dengan pasal perkosaan. Mengapa polisi seolah enggan memeriksa sperma yang ditemukan di tubuh Vina? Orang pakai balok gede, dipukul tangan Vina patah. Kejanggalan demi kejanggalan terus membayangi pengusutan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah mengendap sejak 2016. Salah satunya pengakuan mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki yakni Saka Tatal yang baru saja bebas pada April 2020. Saka menjelaskan jika dirinya pada saat malam temuan jasad Vina dan Eki di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016, dirinya sedang berada di rumahnya dan tidak terlibat dalam pembunuhan disertai dugaan pemerkosaan tersebut. Saya tidak ada di tempat itu, saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Menanggapi hal ini, Putri Maya Rumanti, pengacara keluarga Vina justru mempertanyakan kenapa hal ini baru mencuat sekarang. Pihaknya meyakini proses hukum yang telah berjalan bisa membuktikan benar tidaknya keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus ini. Jadi menanggapi pernyataan yang kami dengar dari salah satu narapidana yang saat ini sudah bebas karena itu dia adalah anak di bawah umur, tentunya kami tidak serta-merta mempercayai hal tersebut ya Mbak, karena sistem peradilan hukum di Indonesia ini kan ada jenjang dan tahapannya. Tentunya tidak mungkin seseorang dikatakan bersalah itu tanpa ada proses. Meski demikian, pihak pengacara Saka Tatal tetap meyakini adanya kejanggalan dan dugaan salah tangkap atas kliennya. Bahkan kejanggalan tidak hanya pada penangkapan, tapi juga isi BAP di persidangan, di mana ada perbedaan terkait hasil otopsi atas jenazah Vina dan Eki. Terkait hal ini, menurut pengacara Saka Tatal Titin Priyalianti, pihaknya telah menempuh sejumlah langkah hukum guna membuktikan adanya kejanggalan tersebut, namun upayanya tidak membuahkan hasil. Sebetulnya bukan hanya pada persidangan saja, tapi sebelum persidangan kita sudah melakukan upaya-upaya. Ini ada permasalahan yang tidak seharusnya terjadi di tingkat kepolisian pada saat penangkapan terhadap yang diduga waktu itu masih pelakunya. Nah ini
masih tersangka waktu itu. Dengan bukti-bukti apa? Saya sudah melaporkan ke Propam Polda Jabar di tahun 2016 tanggal 7 September. Ini sudah kita laporkan. Kemudian juga pada saat perjalannya kita sudah melaporkan ke Komnas HAM, ini tanda terima dari Komnas HAM RI pada tanggal 13 September 2016. Juga kita sudah meminta ke Komisi Yudisial untuk melihat hasil persidangan itu seperti apa. Ini kita 23 November 2016. Sebenarnya kita sudah melakukan upaya sejak awal, bahkan jauh sebelum putusan turun. Tetapi sama sekali tidak ada hasil. Kejanggalan lain yang juga masih perlu pembuktian yakni ada tidaknya pemerkosaan terhadap Vina. Terkait hal ini, psikolog forensik Reza Indragiri menegaskan diperlukan uji saintifik terhadap sperma yang ditemukan pada tubuh Vina. Sebab menurutnya belum bisa dikatakan ada pemerkosaan sebelum dilakukan uji lab terhadap sperma tersebut. Apakah serta-merta sperma itu merupakan bukti perkosaan? Belum tentu. Sperma itu bisa datang sebagai akibat dari aktivitas seksual yang forceful, yang penuh dengan paksaan. Kalau itu yang berlangsung, maka memang itu pidana, bisa jadi itu perkosaan. Tapi kalau ternyata sperma datang sebagai akibat dari aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau, maka ya itu jelas bukan perkosaan. Dengan demikian, pertanyaan yang tidak terjawab adalah, sperma yang ditemukan pada tubuh korban ini sperma yang didahului oleh aktivitas seksual yang forceful, ataukah didahului oleh aktivitas seksual yang konsensual? Kan tidak terjawab. Reza juga mengingatkan agar pihak kepolisian tetap objektif dalam menangani kasus ini dan tidak terpengaruh oleh opini maupun desakan masyarakat. Jangan sampai kemudian desakan yang sangat hebat baik dari citizen dan netizen membuat polisi kemudian melakukan proses pemeriksaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, penganiayaan, kekejaman, dan sejenisnya. Daripada mencari pengakuan, lebih baik melakukan uji-uji saintifik dengan mengecek alat-alat bukti lainnya. Ya apaan sih, nggak mau. Nok tahu kok gimana cara ngadepinnya. Tidak mudah membuka kembali kasus yang sudah mengendap sejak 8 tahun silam. Namun sebuah proses hukum harus tetap didasarkan pada fakta dan pembuktian, bukan sekedar pengakuan yang syarat intimidasi. Jalan mengungkap kasus pembunuhan Vina Eki semakin terbuka, biarkan fakta yang akan menjemput keadilan. Satu tersangka Vina dan Eki yang selama 8 tahun jadi DPO, Peggy Setiawan alias Peron, menyangkal pembunuhan yang dilakukan. Kita tunggu apakah nanti di pengadilan akan terungkap siapa pelaku pembunuhan. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Saya Jeng Misti, terima kasih, sampai jumpa. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.